Ya, saudara, senang sekali saya Flanedi ada pada menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia setiap harinya. Dan untuk membahas mengenai isu-isu menarik pada hari ini, sudah hadir pula bersama saya Bung Zainal Arifin Amnur, Wakil Redaktur Pelaksana sekaligus Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bung Zainal. Selamat pagi, Nana. Ya, Bung Zainal. Untuk hari ini memang banyak sekali sejak kemarin hingga tadi malam informasi yang masuk, berita-berita yang masuk. Apa yang kemudian kita anggap menarik untuk hari ini? Kita angkat, Bung. Ya, Nana ya. Kita merasa prihatin juga dengan kejadian di Suriah ya, yang sudah beberapa hari ini. Kemudian ya kita tarik sekali ya ke halaman depannya tentang kondisi ketegangan di Suriah ya, pasca setelah ada bom kimia yang membuat kita miris sedih ya ketika menonton bagaimana orang meninggal akibat dari bom kimia, anak-anak juga yang meninggal sambil sesak nafas seperti itu ya. Kemudian di sana akan terjadi ketegangan. Nah, kita menurunkan bagaimana ketegangan antara Amerika Serikat juga yang melepaskan rudal Tomahawk ya. Kemudian ada juga dari Rusia dan Iran yang mendukung Presiden Assad. Ya, kita turunkan juga supaya ini kan kita kan dekat ya, karena ini persoalannya juga di sana Timur Tengah ini yang berhubungan dengan orang-orang Islam yang di sana yang satu agama dengan masyarakat Aceh. Ya, bagaimana kemudian kondisi terkini, kondisi saat ini, Bung, di Suriah sendiri? Ya, dari informasi yang kita dapatkan. Ya, kita terakhir itu akan terjadi semua. Rusia terutama dengan Amerika sudah mengerahkan pesawat tempurnya ya ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan ketegangan di Suriah. Jadi kita semoga ini kan tercapai solusi ya, artinya ada hal-hal yang kemudian disepakati secara damai apakah. Tapi memang ini karena orang-orang sipil Suriah yang dari Ahlus Sunnah, yang Sunninya sedang coba menggulingkan Assad yang memang dari Syiah. Jadi ya, ketegangannya memang agak sulit ini untuk diredam dan akan terjadi terus. Cuma kalau misalnya Amerika dan Rusia juga ikut bermain, ini kan bisa hancur lebur seluruh Suriah. Bahkan mungkin bisa ya dianggap akan terjadi seperti Irak juga ya, yang dulu yang kemudian kehancuran total di Suriah yang mungkin akan sangat lama kembali mereka untuk bangkit, membangun kembali. Karena memang juga kejadian di Suriah ini tidak hanya terjadi dalam waktu dekat, tapi juga sudah cukup lama bergulir ya, Bung, ya, hingga saat ini pun belum terselesaikan seperti itu. Dan kita harapkan juga akan ada jalan keluarnya untuk kejadian ini. Dan tentunya juga informasi terkait berita ini sendiri, berita internasional yang kita turunkan dalam headline untuk hari ini bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Serambi Indonesia hari ini. Untuk berita lokal sendiri, Bung, di Aceh, apa yang sedang kita perbincangkan? Ya, yang sedang memang menarik ini ya. Tapi memang walaupun cuma menyangkut satu orang ini yang tapi mau dibahas oleh cukup banyak orang, terutama di media sosial tentang pengunduran diri Wakil Ketua Komisi 1 DPR Aceh dari Partai Aceh ya, itu Azhari Cage ya. Kemarin pada siang kemarin dia sudah mendatangi seperti janjinya ya. Kita beritakan juga di serambinews.com pada malam kemarin tentang bahwa dia akan datang ke DPRA, dan kemarin dia tunaikan janji, dia datang membawa surat pengunduran diri sekaligus menyerahkan kunci mobilnya kepada sekretaris Dewan ya, Pak Hamid Zain, diterima, dan kemudian dia juga mendatangi Partai Aceh. Setelah itu malamnya datang ke Partai Aceh menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua Partai Aceh, pimpinan Partai Aceh, Nana ya. Jadi ini foto-foto dia menyerahkan Azhari Cage mengembalikan kunci mobilnya, kemudian kan viral di media sosial, di Facebook khususnya ya. Terutama pendukung Partai Aceh membicarakan hal ini, menganggap Azhari Cage ini kan komitmen dengan janjinya seperti itu, Nana. Nah, ini kemudian banyak juga yang memperbincangkan setelah Azhari Cage mundur, ini Azhari sudah mundur. Nah, bagaimana yang janji loncat dari Menara Masjid Raya kan? Jadi pembicaraan ya sudah, mereka juga mempertanyakan janji salah satu
orang di Aceh Timur yang katanya kalau Azhari mundur, saya akan loncat dari menara Masjid Raya, seperti itu. Seperti apa kemudian Serambi melihat ini? Akankah kemudian ini terjadi, Bung? Sementara Azhari Cage sudah berkomitmen seperti itu untuk mengundurkan diri karena memang keputusan MK yang bisa dikatakan mengecewakannya seperti itu. Kemudian apakah kemudian tindakan yang disebutkan tadi akan terjun? Benar-benar terjadi ya, semua ini benar-benar terjadi. Dan jadi kita melihat kan pertama sekali keluar statement Azhari Cage ini ketika sedang proses sidang perkara hasil pilkada ya di MK. Azhari melihat bahwa kemudian ada indikasi Mahkamah Konstitusi tidak akan menggunakan UU PA dalam proses sidang. Nah, kalau digunakan undang-undang pilkada, undang-undang berlaku nasional, maka Muzakir Manaf, gugatan dari Muzakir Manaf dan Tia Khalid pasti akan mentah karena tidak mencukupi syarat ya. Nah, kemudian Azhari kan bilang bahwa kalau MK mengenyampingkan UPA, saya akan mundur dari DPRA. Seperti itu ya. Nah, kemudian kan ditantang besoknya sama pengamat. Ancaman Azhari mundur ini adalah hanya gertak sambal saja. Nah, besoknya Azhari Cage bilang, kalau saya tidak mundur saya potong jari. Seperti itu ya. Saya siap dipotong jari kalau saya tidak mundur dari DPRA. Nah, kemudian di Facebook entah bagaimana beredar, kalau MK tidak gunakan UPA, siap potong jari Azhari, seperti itu ya. Azhari potong jari. Padahal dasarnya kan tidak seperti itu. Kalau dari awal, kalau saya tidak mundur kata Azhari dari DPRA, saya potong jari. Nah, karena itu muncul satu lagi orang yang mengatakan siap terjun dari Masjid Raya, dari menara Masjid Raya. Kalau Azhari berani mundur, saya terjun dari Masjid Raya. Nah, ini kemarin Azhari sudah, karena ini kan dia menunaikan janjinya. Dia surahkan surat pengunduran diri. Kita lihat juga dari perkembangan di media sosial dan dari beberapa teman-teman di DPRA yang kita tanyakan, Azhari dia sepertinya sudah memperkirakan atau mungkin ada Partai Aceh tidak akan merestui pengunduran diri dari Azhari ya, karena ini Azhari benar-benar untuk memperjuangkan UUPA seperti itu ya. Jadi dia tidak akan Muzakir Manaf sebagai ketua Partai Aceh tidak akan menyetujui pengunduran diri Azhari Cage. Artinya nanti Azhari juga tidak perlu potong jari. Kalau misalnya ini ya, kalau skenario ini memang benar, perkiraan orang-orang ini benar, Muzakir Manaf tidak menyetujui pengunduran diri Azhari Cage, maka dia tidak harus potong jari, dia sudah mundur. Yang satu lagi juga tidak perlu terjun dari menara Masjid Raya. Karena Azharinya tidak jadi mundur seperti itu. Tapi ini adalah yang disebutkan sebagai skenario oleh orang-orang di media sosial seperti itu. Seperti itu perkiraan mungkin mereka. Ya, untuk Serambi Indonesia sendiri seperti apa melihat hal ini, Bung? Fenomena ini yang kemarin sempat bergulir cukup lama. Iya, kita juga belum bertanya ke pimpinan Partai Aceh ya. Kalau misalnya kita juga menunggu mereka memberi penjelasan, kita melihat dulu lah bagaimana proses, karena ini pembicaraannya kan cuma sebenarnya terkait satu orang ya, tapi memang ini hebohnya di media sosial yang seperti ini. Kita yang menunggu melihat bagaimana reaksi di media sosial, kemudian nanti kita juga akan melihat, bertanya kepada pimpinan Partai Aceh apakah akan menerima pengunduran diri Azhari Cage atau menolaknya. Jadi akan banyak yang selamat seandainya Muzakir Manaf nanti tidak menerima, karena Ketua Fraksi PAN juga sudah mengatakan saya akan rela setengah gaji saya dipotong kalau Azhari Cage-nya benar-benar mundur. Saya akan bagi setengah gaji saya untuk Azhari Cage seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata akhirnya Muzakir Manaf tidak menyetujui pengunduran diri Azhari Cage tidak perlu potong tangan, tidak perlu potong jari, yang satu lagi tidak perlu terjun dari menara Masjid Raya, Ketua Fraksi PAN juga tidak perlu membagi gajinya kepada Azhari Cage. Semuanya saling berkaitan ya, Bung. Dan tentunya jadi menarik ini ya. Sangat menarik untuk bisa terus kita ikuti perkembangannya dalam Serambi Indonesia. Adakah informasi lainnya, Bu, yang juga menarik untuk kita bahas hari ini? Ya, satu lagi yang tentang kita beberapa sejak kemarin sudah menurunkan profil tentang orang-orang beberapa calon bupati yang dianggap kemenangannya fenomenal dalam Pilkada 2017 kemarin. Sudah kita mulai ya dengan Abu Syi yang menjadi satu-satunya
calon independen yang berhasil menang dalam Pilkada 2017 ya, melawan semua partai politik, dan bagaimana kemudian bagaimana caranya sang Abu Syi ini harus menghadapi seluruh anggota DPRK, bagaimana dia mengelola pemerintah secara independen, ya itu kan sudah kita turunkan. Dan hari ini kita turunkan tentang Saifan Nur, calon bupati Birun, calon bupati terpilih Kabupaten Birun. Beliau ini menarik karena pasangan ini pernah dicoret ya, pernah tidak dimasukkan karena tidak lulus tes kesehatan. Jadi dikeluarkan oleh KIP karena tidak lulus kesehatan, kemudian dia berjuang sampai bisa dikatakan titik darah penghabisan. Ketika mau kampanye dia masuk seperti itu, masuk pada tahap kampanye tiba-tiba menang. Jadi ini proses seperti pernah timnas Denmark ketika mengikuti Piala Eropa, dia menggantikan orang lain, dia masuk, tiba-tiba dia menjadi juara Piala Eropa. Jadi ini kan fenomenal kita anggap. Dia masuk di tengah jalan, di tengah pertandingan, kemudian menjadi juara menjadi untuk pemenang untuk Pilkada. Ini kan ada beberapa kita turunkan. Nah, untuk besoknya kita akan turunkan profil dari Benar Meriah, Bupati Benar Meriah, Ahmadi, yang menjadi Bupati termuda. Hasil Pilkada 2017. Di Aceh atau di Indonesia, Bu? Di Aceh ini atau mungkin di Indonesia nanti besoknya kita tunggu ya edisi besok, karena ini menarik memang tentang sosok-sosok mereka, dan mungkin menjadi pelajaran ya bagi pembaca di Aceh, pembaca Serambi, bagaimana mereka bisa menang. Ini bisa mungkin ada strategi khusus dari mereka yang bisa kita gunakan dalam Dan tentunya ini juga, informasi ini juga untuk menambah pengetahuan masyarakat terhadap calon pemimpinnya nanti, seperti itu, pemimpin yang sudah ditentukan oleh KIP sendiri. Dan tentunya juga informasi menarik tadi yang sudah kita bahas di sini dapat Anda baca secara lengkap dalam Serambi Indonesia edisi hari ini, dan juga secara online setiap waktunya akan selalu diupdate oleh Serambi Indonesia dalam aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, kembali ke studio.